Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan latihan soal khusus untuk teman-teman yang mau mengikuti seleksi calon kepala sekolah ya. Ini latihan soal tes potensi akademik ya, TPA atau tes bakat skolastik. Yang akan saya bahas adalah tentang sinonim, antonim, dan analogi ya. Baiklah, pertama-tama soal tentang tes persamaan kata atau istilahnya sinonim. Nah, nomor 1, sinonim dari kata ekskavasi adalah apakah A. pengeboran, apakah B. pemindahan, apakah C. penggalian, apakah D. penyulingan, apakah E. pengangkutan. Nah, kita lihat ekskavasi itu adalah penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala atau tempat penggalian benda purbakala. Nah, berarti sinonim dari kata ekskavasi adalah penggalian. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Arketip ya. Sinonim dari apakah A. simbol, apakah B. model, apakah C. arsip, apakah D. fosil, apakah E. artefak. Kita lihat arketip. Arketip itu adalah model atau pola yang mula-mula berdasarkan pola asal ini dibentuk atau dikembangkan hal yang baru atau istilahnya prototip ya. Nah, maka sinonim dari kata arketip adalah model. B. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Eksentrik. Sinonim dari apakah A. aneh, B. unik, C. antik, D. artistik, E. etnik. Nah, kita lihat eksentrik. Eksentrik adalah aneh, ganjil, tidak wajar, atau cara berpakaian yang tidak wajar ya, atau bisa jadi menarik perhatian orang. Nah, berarti sinonim dari kata eksentrik adalah A. aneh ya. Eksentrik itu aneh. Nomor 4. Pemantulan. Sinonim dari kata apakah A. refleksi, apakah B. refraksi, apakah C. transformasi, apakah D. transmisi, apakah E. transmutasi. Lihat pemantulan. Pemantulan adalah bayangan, cermin, gambaran, refleksi atau representasi. Maka sinonim dari kata pemantulan adalah refleksi. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 5 untuk sinonim. Kulminasi. Kulminasi sinonim dari kata apakah A. keadaan emosi seseorang, apakah B. tempat untuk mendinginkan, apakah C. sumbu bumi, apakah D. panas terik matahari, apakah E. tingkatan tertinggi. Kita lihat kulminasi. Kulminasi adalah puncak tertinggi, tingkatan tertinggi, atau titik tertinggi yang dicapai suatu benda, benda langit ya, dalam peredarannya mengelilingi bumi. Maka kulminasi itu sinonim dengan tingkatan yang tertinggi. Jawabannya adalah E. Kulminasi sinonimnya dengan tingkatan tertinggi. Kemudian kita lanjut ke contoh latihan soal untuk antonim atau tes lawan kata. Kita lihat nomor 6. Diskrepansi.
lawan kata dari apakah A kecocokan, apakah B ketimpangan, apakah C keterkaitan, apakah D keseragaman, apakah E keakraban. Kita lihat diskrepansi itu adalah ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Nah, berarti lawan kata dari diskrepansi adalah kecocokan. Jawabannya adalah A. Karena diskrepansi itu adalah ketidakcocokan, maka lawannya adalah kecocokan. Nomor 7. Tentatif, lawan kata dari apakah A cepat, apakah B lancar, apakah C praktis, apakah D pasti, apakah E tepat. Tentatif itu adalah belum pasti, masih dapat berubah, maka lawan kata dari tentatif adalah pasti. Jawabannya adalah D, karena tentatif itu adalah belum pasti, berarti lawan katanya adalah pasti. Kita lanjut ke nomor 8. Nisbi, lawan kata dari apakah A benar, apakah B penting, apakah C harus, apakah D mutlak, apakah E pasti. Kita lihat dulu arti kata nisbi. Nisbi adalah hanya terlihat atau pasti terukur kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Dapat begini atau begitu, bergantung kepada orang yang memandang. Tidak mutlak artinya dan atau relatif ya. Maka lawan kata dari nisbi adalah mutlak. Karena nisbi itu tidak mutlak, berarti lawan katanya adalah mutlak. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Laten. Lawan kata dari laten adalah apakah A tersembunyi, apakah B jelas, apakah C tampak, apakah D terang, apakah E ada. Kita lihat laten. Laten adalah tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan ya. Jadi lawan kata dari laten adalah tampak, karena laten itu tersembunyi, berarti lawan katanya adalah tampak. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Sporadis, lawan kata dari apakah A. Sporadis lawan katanya adalah apakah A sering, B sembarangan, C terukur, D jarang, E serius. Nah, sporadis itu adalah keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata. Nah, itu kalau disandingkan dengan tumbuhan dan makhluk hidup. Nah, atau dengan dalam kata itu artinya sporadis itu tidak tentu atau kadangkala atau kadang-kadang. Nah, maka lawan kata dari sporadis adalah sering ya. Nah, sporadis itu kadang-kadang. Jadi lawan katanya adalah sering. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita lanjut ke soal tes padanan hubungan kata atau analogi. Nah, kita lihat nomor 11. Petani. Nah, analoginya dengan traktor. Petani itu traktor, maka itu sama dengan ya, analoginya kita lihat apakah A raja kereta, apakah B dalang cerita, apakah C dokter mobil, apakah D nelayan jaring, apakah E sopir sepeda. Kita lihat petani adalah orang yang menggarap sawah. Traktor adalah alat yang digunakan oleh petani, berarti orangnya alatnya. Kita lihat yang A, raja orangnya, kereta alat. Gak cocok ya. Dalang cerita, gak cocok. Dokter mobil, nah tidak nyambung ya. Nah, dokter alatnya mobil misalnya. Nelayan jaring, sopir sepeda, ini salah ya, nyambung. Berarti nelayan jaring. Nelayan adalah orangnya, jaring adalah alatnya ya. Berarti jawabannya adalah nomor 11
D. Nelayan jaring padanan katanya. Kita lihat lanjut nomor 12. Senapan berburu. Apakah padanan katanya? A. Kapal berlabuh. B. Kereta langsir. C. Pancing ikan. D. Parang mengasah. E. Perangkap menangkap. Kita lihat dulu. Senapan itu adalah alat, berburu itu adalah kata kerjanya, kata kerja untuk senapan. Alat, kata kerja. Kita lihat A. Alat, kapal berlabuh, nggak nyambung ya. Kapal buat berlabuh, salah. Kereta untuk langsir, nggak nyambung. Pancing untuk ikan. Parang untuk mengasah, ini jelas nggak nyambung ya. Perangkap untuk menangkap, ini kata kerja perangkap untuk menangkap. Apakah pancing untuk ikan? Apa perangkap untuk menangkap? Nah, yang lebih tepat dengan senapan dan berburu, analoginya adalah perangkap untuk menangkap. Ya, jawabannya adalah E. 12 adalah E. Kita lanjut nomor 13. Mobil garasi. Mobil garasi. Pesawat. Apakah A. Bandara, B. Landasan, C. Stasiun, D. Pelabuhan, E. Hanggar. Kita lihat mobil tempatnya garasi. Nah, pesawat tempatnya di mana? Tempat untuk menyimpan pesawat. Apakah bandara? Salah ya. Landasan? Salah. Stasiun? Salah. Pelabuhan atau hanggar? Maka jawabannya adalah pesawat tempatnya di hanggar. Jawabannya adalah E ya. Tempat menyimpan pesawat terbang adalah hanggar. Kita lanjut nomor 14. Optimisme, semangat. Pesimisme. Apakah A. Kegagalan, B. Kekecewaan, C. Kebimbangan, D. Keberanian, E. Keputusasaan. Kita lihat optimis menimbulkan semangat, maka pesimis menimbulkan apakah kegagalan? Pesimis menimbulkan kegagalan. Ini semangat ya. Salah ya. Kekecewaan, pesimis menimbulkan kekecewaan, hasil juga ini salah. Kebimbangan, keberanian, keputusasaan. Maka pesimisme menimbulkan rasa keputusasaan. Jawabannya adalah E. Nomor 14 adalah E. Keputusasaan. Nomor 15. Warteg, nasi rames, angkringan. A. Nasi liwet, B. Nasi gudeg, C. Nasi uduk, D. Nasi goreng, E. Nasi kucing. Kita lihat warteg ya, yang ada di warteg adalah nasi rames. Maka yang ada di angkringan adalah nasi liwet, salah. Nasi gudeg, salah. Nasi uduk, nasi goreng, nasi kucing. Maka yang ada di angkringan adalah nasi kucing. Jawabannya adalah E. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.